Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Rismon yang mendatangi Pak Kusmojo. Wah, nampak sekali mulai ketakutan, nampak sekali mulai panik. Segala cara mereka lakukan karena ijazah Pak Jokowi yang mereka gugat mulai pudar karena masyarakat sudah mulai tidak percaya sama mereka. Langsung kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Warung juga. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Skripsi pun dipermasalahkan. Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Orang mau istirahat Rismon diganggu. Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak. Wah, Oh, Karena tidak. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, diusir. jadi gitu. Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja, Ketentuan Pak. nggak bisa. Orang mau istirahat, orang lagi kurang sehat kayak Oh. gitu. Maaf ya. Sebentar aja, Pak. Anda bisa karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya. Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Waktu Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan itu yang salah. iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini Saya untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu ngomong. berarti bukan pembimbing skripsi, Sudah bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Maaf, nggak bisa ya. Parah kali ya. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh, Pak. Apa, Kasmujo? Skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai Iya, memang bukan pembimbing skripsi. Oh, Pak. jelas Bukan dibantah pembimbing langsung. skripsi. Ya, sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti jasa asli akan saya buka di sidang pengadilan. Siap-siap ya, di sidang nanti semua terbukti. Bawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Reskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar ditutup. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Ya, saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Tuh, kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentung, Pak Abdul Wahab itu. Tapi kan menurut saya itu biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Nah itu waktu ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang atur bahwa beliau pernah KKN di Indonesia? Itu kan ada yang nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mundi dengan masjid itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke Solo. Ya, yang nggak lengkap silakan, yang nggak lengkap pinggirkan. Yang nggak lengkap pinggirkan. Yang lengkap jangan maju, dicek dulu.
Lihatin mana surat-suratnya mana Pak, silakan. Mengganggu ini, mengganggu aktivitas warga, bikin macet. Silakan dicek surat-suratnya. KTP-nya nggak apa-apa Pak. Jokowi juga apa maksudnya? Jokowi aja masih ada berkaitan Jokowi. Nggak usah melindungi Jokowi kalian. Ya silakan yang tidak. Jangan memberikan contoh tidak baik. Ya, mohon tidak ada STNK-nya, turun, Pak, turun. Ya, kemudian ambil alih sama supirnya, bawa ke Polres. Itu tidak adil, Pak. Tidak adil. Rakyat ditindas, oligarki bebas. Yang penting surat-suratnya, Pak. Gak usah ngelawan, Pak, gak usah ngelawan. Jangan bilang saya tidak tertib. Kamu jalan itu ditutup. Alasannya apa dulu? Kenapa ditutup? Tapi alasannya. A few moments later. Ayo, di mana? Bosnya makan sate, yang demo cuma makan lontong. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka puasa bersama di depan KPU bersama ibu-ibu. Ex-Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi menuding Rai Suryo sebagai penyebab lambatnya penyelidikan ijazah Jokowi. Menurutnya, Roy dan kelompoknya kerap menciptakan narasi liar yang mempersulit kinerja penyidik dalam menyelidiki kasus. Ito menyebut, justru Roy sendiri yang memperlambat proses hukum karena mempertanyakan hasil lapor yang sudah resmi. Ada hasil lapor, malah diminta uji ulang. Ini kan membuat gaduh dan memperlama proses penyidikan, ujarnya. Ia juga menilai permintaan Roy tentang skep Kapolri untuk uji ulang forensik adalah hal yang mustahil terjadi. Menurutnya, tidak mungkin Kapolri menyuruh uji ulang jika tidak ada alasan hukum atau bukti kuat yang mendukung. Ito menyayangkan pihak-pihak yang belum pernah jadi penyidik, tapi merasa lebih tahu dari polisi profesional. Roy Suryo seolah lebih tahu dari penyidik. Padahal, pemahamannya sangat lemah dalam aspek penyidikan hukum, katanya. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya, karena satu, ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya, gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin, akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya, gitu. Jadi apa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget, karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Ya, contohnya kita sebutkan dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada Suryo. Saya tidak sebut namanya lah, karena praduga bersalah silakan ya. Ada yang dulu pernah dipecat jadi menteri, dendamnya bukan main. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang, bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu dilarang. Organisasi masyarakat, ya. Organisasi dilarang. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu. Banyak yang berkepentingan untuk menjegal Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. Anies, ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi narsum ya, topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Udah pergi. Coba lihat. Banyak Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh, udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota
paling kotor di dunia, polusi di Jakarta. Ya, terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila transportasi Jakarta ini. Tapi busway enak loh sekarang. Profesor kita nggak pernah naik busway. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macetnya tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah, ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa nih. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Salam waras. Rismon Hasiolan Sianifar yang menuduh ijazah Jokowi palsu sekarang ini menghadapi hukum karma kalau saya bilang. Dia ini akan dilaporkan oleh duta besar dari Jepang, yaitu siapa ya? Masaki Yasushi. Masaki Yasushi, duta besar Jepang untuk Indonesia, melaporkan Rismon Sianifar ke Mabes Polri karena atas tuduhan ijazah S2 dan S3 yang diklaim oleh Rismon dari Yamaguchi itu tidak dikeluarkan oleh Fakultas Yamaguchi tersebut. Jadi tidak hanya Joshua Sinambela yang menanggapi bahwa memang menyatakan bahwa S2 S3 si Rismon Sianifar ini bodong, ada juga si Roni ya, peneliti di Jepang yang menyatakan bahwa memang benar, dia sudah meminta konfirmasi ke Yamaguchi bahwa memang benar S2 dan S3 itu tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi. Nah, kan maling teriak maling, maling teriak maling. Nah, jadi hukum karma itu nyata. Kalau kita kalau kita bernasib baik, kita akan melihat pembalasannya. Nah, ini sudah nyata sekali. Dan silakan Rismon menghadapi tuduhan tersebut, bantah dengan sekuat-kuatnya dan buat pencinta Rismon, yang koar-koar gitu ya, yang bodoh-bodoh, kalau saya bilangin ya, masih tetap aja percaya, silahkan lah, pasti ini dibilang hoak. Nah, silahkan menghadapi kenyataan ini ya, bahwa memang benar S2 dan S3-nya bodong, hasil palsu hanya untuk menambah wah kalau gitu ya, saya ini keluaran dari luar negeri, lebih kredibel, lebih segala macam, nggak taunya bodong. Ya udah, nuduh orang maling ya dia teriak maling. Tuh Rismon Sianifar, temannya Roy Suryo Panci, bodong-bodong semua. Salam waras. Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Kita ini jangan sakit jiwa semua. Apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan di Amerika yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina dilihat apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini, dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan nggak ada. Nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.